Hai penggemar dan pencinta fotografi, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bicara tentang teknik memotret cepat. Apa gunanya kita belajar dan berlatih memotret cepat? Berlatih dan bekerja cepat dalam fotografi adalah konsekuensi, karena kita akan sering berhadapan dengan subjek yang bergerak atau suasana yang berubah cepat. Misalnya, memotret kegiatan olahraga, membidik satwa, festival, dan juga pemandangan alam. Banyak orang menganggap bahwa alam itu statis, jadi kita punya banyak waktu untuk membidiknya. Sebenarnya, alam itu berubah setiap waktu. Unsur-unsur alam seperti bentuk dan susunan awan, kecerahan cahaya, warna cahaya berubah dari waktu ke waktu. Bisa berubah lambat, tetapi bisa juga berubah cepat. Untuk memotret cepat, maka kita harus meringkas prosedur kerja seminimal mungkin, tetapi dengan hasil kerja yang maksimal. Untuk masalah fotografi, yang harus dipenuhi adalah kualitas rekaman gambar foto yang benar-benar bagus. Untuk menjamin kualitas rekaman gambar yang maksimal, maka kita harus menggunakan kamera yang mampu bekerja baik. Demikian juga dengan lensa yang digunakan. Sebaiknya menggunakan lensa-lensa yang cukup bagus. Tetapi yang penting bahwa lensanya bersih dan terawat dengan gelas yang bening, tidak kotor atau jamuran. Untuk bisa bekerja cepat, maka kita harus terbiasa dengan prosedur memotret yang konsisten dan langkah-langkah kerja yang sederhana. Pada saat mengatur pencahayaan, apakah kita selalu menentukan diafragma dulu baru mengatur kecepatan rana? Atau sebaliknya, selalu menentukan kecepatan rana lebih dahulu, baru mengatur diafragma? Atau kita mengaturnya suka-suka, kadang-kadang menentukan diafragma dulu, baru mengatur kecepatan rana, pada saat lain menentukan kecepatan rana dulu, baru mengatur diafragma. Artinya, kita bekerja berubah-ubah sesuai keadaan. Harus disadari, untuk bekerja cepat, maka kita harus bekerja secara konsisten. Pelajari konfigurasi tombol atau cakram pengatur fungsi kerja kamera. Perhatikan bagaimana kita bisa bekerja secara lebih efisien untuk mengatur diafragma atau kecepatan rana. Kemudian, coba melatih tangan kita untuk bisa bekerja cepat, mengatur kerja kamera kita sendiri pada saat membidik. Langkah ini kelihatan sepele, tetapi harus disadari bahwa prosedur kerja fotografi terdiri atas beberapa tahap kerja. Jika satu pengaturan lambat, maka itu akan menghambat keseluruhan proses kerja. Kita harus bisa bekerja dengan langkah-langkah yang konsisten untuk bisa memotret cepat. Pada saat membidik, langkah kerja yang harus dilakukan adalah: pertama, mengatur pencahayaan. Mengatur pencahayaan untuk mendapatkan rekaman kecerahan subjek dan tampilan warna-warna gambar yang optimal. Kedua, mengatur fokus. Kita mengatur fokus agar subjek tampil dengan detil-detil yang jelas dan memperhitungkan ketajaman gambar yang diperlukan. Ketiga, memotret pada saat momen yang tepat, atau kita menentukan sendiri saat perekaman gambar. Ketiga tahap ini harus dilatih sampai bisa diselesaikan kurang dari 10 detik. Dari pengalaman saya, dengan mampu bekerja membidik subjek
dalam 10 detik, maka kita bisa mengejar banyak momen-momen yang menarik. Untuk mengatur pencahayaan lebih cepat, saya menentukan diafragma terlebih dahulu. Kemudian mengatur kecepatan rana dengan panduan pengukur cahaya agar sesuai dengan kecerahan pandangan yang akan direkam. Untuk bekerja lebih efisien lagi, dalam kebanyakan pemotretan, saya menggunakan pencahayaan otomatis prioritas diafragma atau aperture priority. Dengan demikian, saya bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien karena saya hanya mengontrol kecepatan rana. Apakah cukup untuk mempertahankan ketajaman rekaman? Pola pengukur pencahayaan yang saya gunakan multi-segmen. Sebelum subjek datang, saya menguji dulu beberapa bidikan untuk memastikan apakah saya sudah mendapatkan kualitas rekaman yang bagus. Pada saat mengatur fokus, saya juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung ketajaman gambar secara keseluruhan. Saya memprioritaskan agar bisa menggunakan kecepatan rana yang tinggi. Dengan demikian, saya biasanya mengatur diafragma dengan bukaan cukup besar. Untuk pengaturan fokus, saya menggunakan sistem fokus otomatis atau autofocus. Untuk subjek bergerak, kadang-kadang saya menggunakan continuous autofocus. Jika waktu sangat terbatas, saya hanya menunggu momen yang tepat dan menekan tombol rana untuk merekam gambar. Pada kenyataannya, subjek bergerak liar apalagi dalam keramaian, sehingga diperlukan kecepatan membidik yang baik. Kita perlu melatih bagaimana menentukan saat-saat perekaman gambar. Dalam banyak pemotretan, kita sering harus membidik subjek bergerak, sehingga pada tahap ini kita harus secepatnya merekam gambar. Memutuskan saat rekam momen terbaik menjadi penentu apakah kita mendapatkan foto yang bagus atau tidak. Untuk subjek-subjek tertentu, penentuan waktu atau timing untuk perekaman gambar sangat penting. Dengan cara bekerja seperti ini, saya akan bisa mendapatkan kualitas rekaman gambar foto yang maksimal dengan pemotretan yang cepat. Jika momen yang direkam tepat waktu atau momen yang dibidik tidak meleset, maka saya sudah mendapatkan gambar yang cukup bagus. Jika momen yang direkam benar-benar menarik, maka saya bisa mendapatkan bidikan foto yang benar-benar bagus. Jadi, pengendalian pencahayaan yang cermat sangat mendukung kita mendapatkan gambar foto yang bagus dan juga bisa meningkatkan teknik memotret kita. Dengan demikian, bisa membantu mengembangkan kemampuan kreatif pribadi kita. Bekerja serampangan dan tidak efisien bukan hanya sulit meningkatkan kemampuan kreativitas kita, tetapi kita akan sulit juga mendapatkan gambar-gambar foto yang bagus. Baiklah, sekian dulu. Sampai ketemu lagi.